Kekuatan hati itu 5.000 kali lipat dari kekuatan pikiran dan kata-kata. Makanya kalau ada niat buruk ingin mencelakai orang atau mendoakan buruk orang, segera di-cancel. Astagfirullah. Saya tarik niat saya tadi. Kadang-kadang kan ngomongnya manis. Hatinya kadang-kadang busuk kan. Nah, kalau itu pelakunya kita, segera tarik itu. Berarti Prof, bayangan saya berarti untuk otak kanan juga bagian dari silaturahmi ya berarti ya? Betul. Ciri-ciri orang yang suka silaturahmi ya berarti bertebaran ya? Tadi, traveling Bertebaran itu tadi, ya. nanti pasti ketemu orang baru. Ketemu orang Saya baru, ketemu ya. Om Didi. Iya, Ketika ketemu, ujungnya apa? Saya dapat ilmu baru. Kemudian ilmu baru kalau cocok dengan bisnis kita bisa saya terapkan, bisa berdampak untuk tumbuh dan berkembang. Tapi bukan hanya itu saja. Pertemuan silaturahmi yang ketemu muka ini, kalau di kalangan kaum Nahdien, itu mempercepat yang namanya proses mendapatkan laduni. Apa tuh? Ilmu laduni. Ilmu laduni. Ilmu yang didapatkan meskipun kita diam, meskipun kita hanya mendengar, tapi karena kita ketemu muka ini, di dunia pancaran gelombang elektromagnetik. Kita ini kan elektromagnetik kan, tubuh kita listrik. Om Didi MIPA kan dulu ya? MIPA. Pasti Kimia, saya kimia. Kimia. Jadi tubuh manusia itu adalah listrik sebetulnya, memancarkan gelombang. Nah, di dalam pertemuan-pertemuan silaturahmi ini, sebetulnya semesta akan memproses proses transfer data. Di dalam proses transfer data berarti ada proses transfer ilmu secara tidak langsung. Mungkin gunanya tidak sekarang, tapi suatu kali kita ketemu orang lain, itu kita jadi ingat. Oh, orang ini bertanya begini, jawabannya saya pernah ngomong-ngomongan dulu sama Om Didi. Ingat aku omongan gitu. Saya jawab untuk orang itu. Gitu. Itu namanya proses transfer data. Transfer data kalau bahasa orang Nahdien itu kayaknya laduni. Ilmu laduni. Itu siswa santri ini kayaknya ya nggak pinter-pinter amat lah kalau di kelas kan. Tapi jangan salah, dia sering ketemu ustadznya, sering ketemu kiainya, sering mendengarkan dengan khusyuk. Itu terjadi proses data, dikirim pelan-pelan itu data kiainya ke sini. Makanya dalam hadis itu kan kenapa orang yang dekat sama minyak wangi ya, dia kecipratan wangi itu bagian dari transfer data lah ya. Iya. Kenapa? Makanya kalau teman-teman UKM mau dapat ilmu yang banyak, ya jangan cuma belajar online, harus datang ke gurunya, entah dari manapun. Jadi yang pernah diajari CEO sama beliau, kalau pas ke Jogja, ya jangan cuma selfie di Malioboro, di pantai Gunung Kidul. Sempatkan untuk ketemu, meskipun 15-30 menit, kalau waktunya pas diizinin, itu sebetulnya memperkuat proses transfer data ilmu. Dikirim secara listrik elektromagnetik gelombangnya ke yang datang. Mulai dalam nih, Prof. Masya Allah ya Prof ya. Ini saya tuh ini betulan kejadian otak kanan nggak ya Prof ya? Saya kemarin kan sebenarnya 1 tahun ini saya tuh punya amalan meniatkan itu sehari harus minimal ketemu orang 1. Ya. Nah, tapi ketika saya udah meniatkan itu, malah yang berdatangan tuh entah dari mana. Oke, Prof, kemarin kebetulan nih Prof, dari Manado ke sini, dari Jakarta ke sini. Ini kemarin doang loh ya. Dari Malang ke sini, dari Makassar ke sini. Jadi sekarang dari Salatiga, Seragen ke sini. Dari Salatiga ini? Iya, Om Ardian dari Salatiga. Teman-teman, ini kita ditonton ribuan penonton ya. Iya, ada pakar properti dari Salatiga, Indonesia Property Club namanya Mas Ardian Denka. Kalau Anda cek di Google pasti ketemu. Ada juara video internasional di Polandia, namanya Dwi Saputro. Ini juga sering ke Kelatak dari Seragen kalau itu. Jangan-jangan Kelatak ini isinya bukan sekedar ngomongin Kelatak ya Prof ya. Jadi semua teman-teman ya pembisnis online, pembisnis offline ngumpul di Kelatak ya Prof ya. Ya pokoknya orang yang suka berpikir dengan perspektif berbeda. Jadi memang belum tentu cocok untuk semua orang. Belum tentu cocok. Iya, maksudnya kadang-kadang ada 2-3 orang yang datang ke situ. Bingung cocok kayaknya kayak gini. Ini saya butuh ilmu yang lurus step by step-nya A, B, C, D dituntun. Kalau di kita kan enggak. Anda harus menemukan cara berpikir Anda sendiri sampai yang pas dengan metode apes tadi. Gitu. Nah, jadi pertemuan-pertemuan itu tadi. Kembali ke tadi Prof. Berarti dengan kita meniatkan aja itu sudah terjadi dapat dukungan dari alam semesta lah istilahnya. Betul. Ya.
di agama inna a'malu binniyah kan. Nah, melebihnya. Di sains, meskipun beberapa orang menganggap vibrasi itu masih pseudo sains, disebut vibrasi. Vibrasi ya. Bagi struktur paling penting itu adalah niat, karena begitu niat itu dipantulkan ke semesta, dan di semesta itu ada namanya simulakra, samudra kemungkinan, yang dia mencarikan arahnya sendiri tanpa diduga. Itu kembali ke ayat min haitsula yahtih, lewat jalan yang engkau tidak pikirkan. Begitu diniatkan, dipancarkan, ini akan mencari ini jalannya. Tiba-tiba datang orang Manado tadi. Benar, Prof. Orang Ambon tadi, orang Sulawesi tadi. Benar, Prof. Bahkan ini kemarin dari Medan, bahkan Prof. Medan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, macam-macam. Nah, bahkan Prof, ini saya tahun lalu ya, tahun 2016 atau 2015 saya meniatkan diri umroh. Ini saya sendiri nih. Baru niatkan nih Prof. Belum umroh nih. 2015. Nah, baik dah. Biayanya itu sekitar 30-an lah pada saat itu ya, VIP. Nah, saya niatkan, mesti niat nih, belum transfer, belum ini, mesti niat. Gitu niat, nggak sampai seminggu tuh saya dapat omset, profit tuh segitu Prof. Mirip dengan profit yang saya niatkan tadi Prof. Saya bilang sama istri saya, apa ini tiket langsung dari Allah, saya bilang gitu kan. Jangan-jangan iya gitu. Nah, besoknya ketika saya pengen ngumrohkan orang tua juga niatnya sama. Pengen ngumrohkan orang tua, sekian biayanya. Itu juga sebelum berangkat. Ini udah bayar, kalau ini kejadian udah bayar. Udah bayar, plek. Ibu saya kan belum berangkat tuh. Mesti nunggu, mesti ngantri. Nah, kita persiapan. Ini nggak sampai 2 minggu Prof, balik uangnya Prof. Itu gerakan otak bagian dari otak kanan bukan itu kalau seperti itu? Kalau kita baca secara perspektif otak kanan, sangat masuk akal. Masuk akal ya? Tapi kalau dianalisis dengan orang kiri, mungkin akan banyak ini. Kan sederhana sekali kok hidup itu. Jadi inna amalu. Kenapa kok niat? Itu kita cari itu. Oh, ternyata di dalam penelitian David Hawkins di ada penelitiannya ya. Kekuatan hati itu 5.000 kali lipat dari kekuatan pikiran dan kata-kata. Bentar, ulang-ulangi Prof. Gimana Prof tadi? Jadi Hawkins bilang kekuatan yang diniatkan 5.000 kali 5.000 getarannya 5.000 kali kilat secara elektromagnetik daripada pikiran dan kata-kata. Jadi hati-hati kalau meniatkan sesuatu. Buruk atau baik, dua-dua. Itu hanya nunggu diproses sama semesta. Makanya kalau ada niat buruk ingin mencelakai orang atau mendoakan buruk orang, segera di cancel. Astagfirullah, saya tarik niat saya tadi. Kadang-kadang kan ngomongnya manis, hatinya kadang-kadang busuk kan. Nah kalau itu pelakunya kita, segera tarik itu. Yang di hati ini saya cancel. Yang manis tadi saya doakan kamu sukses, saya doakan kamu lancar, saya doakan itu diubah. 5.000 kali lebih dahsyat. Makanya kenapa orang puasa kok anteng-antengnya perut ya Prof puasanya? Nggak lapar, nggak haus gitu kan, karena emang efek niat tadi ya. Matanya 5.000 kali. Tapi saya coba kan Prof, cobalah nggak makan gitu kan, dari pagi sampai malam, nggak niat puasa nih ya, nggak kuat Prof. Kenapa gini? Karena begitu ada niat, ini kan dipancarkan ke semesta. Dia akan ngirim dengan hukum bantul itu balik ke pribadi kita, nyuruh sel-sel di dalam tubuh kita, saraf-saraf dan organ-organ di tubuh kita. Oh, si pemilik tubuh ini pengen besok puasa, berarti besok kamu harus menyesuaikan ritmenya dengan puasa itu. Iya. Tapi karena tidak ada niat, tidak ada pantulan tadi. Ya, yang sana kan nggak dapat sinyal apa-apa. SMS-nya SMS apa nih gitu ke semesta. Ya dia nggak memerintahkan ke organ tubuh ini untuk membangun sebuah mekanisme baru yang menyesuaikan dengan niatnya. Masya Allah ya. Gitu. Luar biasa ya teman-teman ya. Berarti niat, bagian dari niat aja udah itu bagian dari otak kanan ya. Kemudian silaturahmi juga itu amalan-amalan otak kanan ya Prof ya. Kita ibadah aja imam suruh luruskan niatnya. Mau sholat luruskan barisnya. Niat barisan, niat pertama, terus itu sudah perintah langsung ke semesta tuh. Supaya sebelum semesta memproses ya. Kan sebelum mulai sudah di makanya entah kenapa semua amalan pun ya tergantung dari niat ya. Sholat ada niatnya, puasa ada niatnya, Masya Allah ya. Begitu itu hilang, maka proses ini percepatannya juga nggak terjadi.